Sebelumnya, selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Irma Stiani, konsultan pada pertemuan kita sore hari ini. Sebelumnya bicara Pak. Ini namanya siapa? Abi. Sebelumnya yang mau jadi yang konsultan adiknya apa Ibu? Adiknya. Adik-adik ya. Adik-adik sekarang mungkin adik-adik sekarang mungkin 5 tahun. Baik, tanggal lahirnya tahun. Baik, tanggal lahirnya 2019. Oke. Sebelumnya Ibu kesini naik apa ya? Motor. Motor. Sama adiknya. Sekarang udah sekolah atau belum? TK apa? TK TK. Oke. Banyak ya. Oh ya. Untuk apa? Ini susah makan. Awak bisa makan. Untuk apa? Ini susah makan. Awak bisa makan. Berarti bisa makan ya. Bisa makan ya. Berarti ini besar ini besar keinginan sendiri ya konsumsi sendiri. Berarti tanpa. Oke, sebelum kelas kita mulai, saya jelaskan dulu ya Ibu waktu kelas kita pada sore ini. Jadi kelas kita berjalan 30 menit. 15 menit pertama saya akan banyak bertanya mengenai saya akan memberi pertanyaan mengenai saya akan memberi pertanyaan mengenai artinya dan seterusnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah dari berapa umurnya dek? Ini sebenarnya tinggal dulu. Sila ya. Seratus berapa? Ya. Yang tadi sekarang kedengaran 100 berapa? Inputnya 108. Beri saya waktu ya. Yang tadi sekarang kedengaran 22. Terus inputnya 108. Beri saya waktu dulu ya untuk ukur status gizinya. Oke, dari status gizinya ini sudah masuk status gizi normal, jadi nggak kurang, nggak lebih juga, bagus. Oke, selanjutnya di hasil itu nggak berbawa data laboratorium, nggak. Kemudian adiknya ada kan nggak? Ya susah makan ya. Makan ya. Ada keluhan lain? Terus nggak mau minum air putih. Nggak mau minum air putih. Jarang minum air putih. Jarang. Kenapa? Oke, saya cek dulu ya. Ini hasilnya ya. Oke, nasinya normal ya, 20 kali. Terus, jadi keluhannya cuma susah makan sama bingung aja, normal ya, 20 kali. Terus, jadi keluhannya cuma susah makan sama bingung aja. Oke, gitu aja. Adiknya kalau di rumah sarapan. Sarapannya nasinya berapa? Roti 1 ton.
artinya 1 centong. Oh, kalau kurang lagi ya. Apa sih biasanya? Kerennya tempe atau tahu tempe. Tempe. Tempe aja kerennya. Ya. Berapa cendol makan? Cendol. Ya. 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 Kalau sehari makannya berapa kali? Akhirnya kita hitung berapa kali? Sarapan, makan siangnya pakai apa? Sayur. Makan siangnya berapa bu? Satu centong. Satu centong. Terus pakai apa? Ikan, ayam. Ikan, kalau enggak ayam. Berapa ya? Besarnya 1 potong atau 1 potong dari kecil? 1 potong kecil. Kecil. Ada lagi? Apa lagi? Bisa tempe. Tempenya seberapa? 1 kotak. 1 kotak besar atau kecil? 1 kotak kecil. Ada lagi bu? Terus ada apa? Cuci dulu. Ini apa biasanya? Pentol. Pentolnya berapa buah? 2? 2 butir? Iya. Ya, 2 butir. Apa lagi biasanya? Ciki. Berapa? Biasanya berapa? Berapa pesan? Satu aja ya. Jaga ada lagi apa enggaknya? Es apa? Es mangga. Es mangga mana ya? Iya. Ya, berapa? Satu mali mas. Ya, 1. Makan malam ya bu? Ya, susu kotak. Dan roti apa ya? Roti tawar, roti manis. Roti manis berapa? 1. Ya, 1. Ya, makan malam ya. Jadi kayak ada. Susu kotak. Terus ada ini enggak? Apa ya? Roti tawar, roti jajan tapi ya. Itu aja ya. Sama Kiki. Ya, itu tak. Terus sama manis dia buat ini. Apa biasanya? Apa? 2 kali sampai 3 kali ya. Kapan atau teh pastikan teh ujuk teh gelas. Jadi konsumsi ini biasanya berapa gelas? 1 hari 2 gelas, 3 gelas. 2 sampai 3 gelas ya. Ini suka saya suka. Makanya gak budgetnya. Ya, kadang-kadang biasanya dimakan apa? Ya, supaya telur. Makan ini berarti 4 gelas, 3 gelas. 2 sampai 3 gelas ya. Ini suka saya suka. Makanya gak budgetnya. Ya, kadang-kadang biasanya dimakan apa? Ya, supaya telur. Oh, makan ini berarti ya. Oh, makan ini berarti ya. Kali minyak. 2 kali. Kali minyak. 2 sampai 2 kali. 2 sampai
berarti sayuran makan ya Bu? Ya. Terus berarti sayuran makan ya Bu? Ya. Seminggu berapa kali makan sayur? Seminggu berapa kali makan sayur? 4 kali. 3 kali. 4 kali. Terus makan buah artinya? Makan. Terus makan buah artinya? Buahnya? Makan. Makan apa buahnya? Buah apa? Mangga. Semangka. Semangka. Seminggu berapa kali makannya? Seminggu berapa kali makannya? 3-4 kali. 3-4 kali. 3-4 kali. Berapa potong biasanya? Paling 1 potong. 1 potong ya. Terus suka gorengan nggak? Goreng-gorengan, makan gorengan nggak? Kayak kentang goreng, nasi goreng. Iya. Iya, suka ya? Biasanya gorengannya berapa banyak? Paling 2. Kali yang seri. Apa biasanya? Sosis atau mentos? Sosis. Pakai bumbu balado nggak? Bumbu-bumbuan? Nggak pakai. Akhirnya ada lagi ya Bu? Nggak ada lagi ya berarti ya. Jadi bisa makan apa aja. Oke, sebentar ya Bu, saya simpulkan. Jadi dari pertanyaan yang saya lakukan tadi mengenai pola makan adik, sebenarnya adiknya cukup baik makannya. Ada nasi, cuma kalau malam kita bisa makan nasi ya Bu. Terus di pagi harinya nasinya 1 centong, terus 1 biji ada tempenya. Lebih baik kalau bisa ditambah sayuran di pagi hari. Minumnya 1 gelas di pagi hari juga oke. Terus kalau pada siang hari nasi 1 centong, ikan atau ayam berarti ada proteinnya cukup baik. Ada dagingnya juga. Nah ini kurang sayur lagi ya Bu. Kemudian malamnya ya, kalau malamnya kalau bisa tetap makan nasi pakai sayur, pakai ikan ya. Terus dikasih selingan gula kalau bisa ya. Terus jajannya juga sedikit-sedikit dikurangin ya Dek. Terus minuman manisnya dengan jajan terus ya. Minum air putihnya ditingkatin karena cuma 2 gelas kurang ya Dek ya. Minum air putih ya. Oke, terus buahnya juga ya ditambahin. Oke, dari ini aku dari semua pertanyaan tadi dapat disimpulkan ya Bu, adiknya sebenarnya memiliki status gizi baik, terus pola makannya juga sebenarnya cukup baik, cuma perlu ditambah sayuran sama buah selingan sama konsumsi air putih yang lebih ya Bu. Jadi saya rekomendasikan dietnya seimbang ya buat balita, namanya ini ada apa ya, nanti saya terangkan yaitu jadi saya rekomendasikan ditimbang pada balita yang tadinya kan masih di umur 5 tahun ya, jadi masuk ke kelompok itu punya risiko kena penyakit status atau terkena penyakit ya infeksi di usianya tersebut dan status gizi yang kurang. Jadinya masih itu ya. Nah, masalah yang terjadi sampai berita. Ini kalau hanya nggak diperbaiki, nanti bisa menjurus ke gizikan. Terus ada juga kekurangan vitamin A. Nah, kalau adanya nggak suka makan sayur sama buah, nanti vitamin A-nya kurang. Jadi ya, tambahin buahnya ya. Terus bisa anemia juga. Jadi nanti dietnya seimbang ya Bu. Nah, tujuan dietnya sendiri itu meningkatkan berat badan fisiknya dan anak memperbanyak stok gizi sama menyediakan gizi yang sesuai kebutuhan. Tadi adiknya 16.
saya hitung kebutuhan gizi sama berat badan idealnya ya. Oke, jadi kan untuk adiknya kan balita. Nah, ini untuk balita, jadi kebutuhan yang adik harus asuh dalam satu piring sekali makan itu harus ada ada lauk protein hewani atau kayak ayam, daging, lauk-laukan, terus ada sayurannya, terus juga harus ada lauk nabati kayak tempe, tahu, terus ada pokok makanan pokok nasi, terus ada sumber lemak, ini ada minyak contohnya, sama garamnya. Nah, ini segini garamnya. Jadi dalam satu kali makan nasinya tuh paling tidak ada 7 sendok makan nasi atau 125 gram nasinya ya Dek ya, paling tidak. Terus juga ada kandungan minyaknya, misal ayam yang digoreng, nah itu kurang lebih 5 gram. Terus ada protein nabatinya, kayak misalnya tempe itu paling tidak 1 potong sedang atau 30 gram. Terus sayurannya itu setengah mangkok 50 gram paling tidak. Nah, sama protein hewaninya itu 50 gram atau ini 1 potong pada ayam. Nah, untuk penggunaan garamnya sendiri, untuk adiknya 1/4 sendok teh saja ya, atau 0,1 gram saja.
Selain itu kan harus menggunakan prinsip makanan pada adiknya kan harus cukup kandungan gizi, memperhatikan kebersihan, dan cukup cairan. Jadi minimal adiknya itu sehari konsumsi air putih itu 5 sampai 7 gelas. Jadi ya, berapa gelas, Dik? 5 sampai 7 gelas. Terus makanannya juga harus bersih ya, karena umur balita itu rentan terkena penyakit infeksi. Nah, untuk pemberiannya sendiri, kalau adiknya makannya bagus, bisa diberikan 3 sampai 4 kali makan utama. Makan utama seperti makan pagi, makan siang, sama 1 sampai 2 kali selingan. Nah, selingannya biasanya itu diberikan buah-buahan ya Bu ya. Nah, itu tadi itu prinsipnya. Nah, untuk ibu sendiri setuju nggak kalau kita terapkan diet gizi seimbang pada adiknya? Ya, setuju lah. Ya, setuju ya Bu. Nah, tadi kan saya udah hitung Ibu berat badan ideal yang adiknya sebenarnya harus dapat ya. Nah, adiknya tuh berat badan idealnya tuh di angka 18 kilo. Tapi adiknya pas ditimbang itu beratnya 16 kilo. Jadi kan kurang 2 kilo nih. Nah, ini kan kita harus naikkan berat badannya ke ideal. Nah, jadi pas selain gizi seimbang, ini kan kita menggunakan prinsip yakni tinggi energi, tinggi protein, sama lemak cukup. Jadi nanti adiknya bisa ngajar kenaikan berat badannya. Nah, untuk adiknya sendiri, misal dalam 1 bulan naik 2 kilo, bisa nggak Bu? Insya Allah bisa. Saya nafsu makan lainnya bisa ya. 2 kilo berarti nanti kita berikan contoh makanannya ya Bu. Nah, selain tadi ada prinsipnya syarat diet gizi seimbang tadi harus cukup energinya. Jadi sehari itu energinya harus terpenuhi. Terus susunan menunya harus sesuai ya Bu. Tadi seperti isi piring itu ya, ada lauk hewani, nabati, karbohidrat, sama sayur dan buah. Terus harus bersih dari kuman dan tidak berbumbu tajam. Jadi nggak boleh pakai cabai, nanti adiknya bisa itu mencap ya. Nah, ini contoh dari tumpeng gizi seimbang atau tumpeng. Ini ada minum air 8 gelas, kalau adiknya 5 sampai 7 gelas. Nah, ini ke atas. Terus saya berikan contoh makanan sehari ya Bu. Nih. Nah, makan pagi pakai nasi putih, telur, tempe, sop ayam, pisang. Untuk selingannya bisa kasih roti selai coklat sama mangga. Terus makan siangnya nasi putih, chicken karake, kemudian ada tahu nori goreng, kari Jepang. Terus selingan yang kedua bisa dikasih puding buah ya Dek. Suka nggak puding buah? Suka. Terus makan malamnya bisa nasi putih, pepes ikan, tahu bacem, sayur bening, sama buahnya pepaya. Nah, ini kan yang saya sarankan untuk 1 hari. Ini juga ada makanan yang sebaiknya nggak dikonsumsi ya Bu. Itu ada yang tinggi gula, permen, terus ada kue kering, minuman manis, teh pucuk, itu kan gulanya tinggi. Jadi kalau bisa hindari dulu ya Dek ya. Jangan minum teh pucuk dulu ya. Permen juga dikurangi ya. Ya, terus ada makanan cepat saji kayak burger, KFC, itu juga nggak baik karena lemak jenuhnya tinggi. Terus makanan tinggi lemak jenuh tadi, terus ada makanan tinggi lemak sama minuman berkafein kayak kopi, teh. Soalnya nanti bisa menyebabkan anemia buat adiknya. Itu tadi berarti saya tuliskan dulu preskripsinya karena ibu setuju ya, kita gunakan diet gizi seimbang, tinggi energi, tinggi protein, dan lemak cukup plus minum air putih minimal kalau 85 gelas bisa ya Bu ya, dikejar ya. Minimal
15 dulu, nanti kita tingkatkan sampai ke 17. 15 per hari plus konsumsi sayur dan buah yang cukup. Nah, tadi saya sudah berikan contoh makanannya. Nah, kan ini makanannya udah gambar. Nah, kalau misalnya ibu mau ganti nih, ganti pakai menu apa, pakai menu yang lainnya, kayak misalnya ayamnya diganti ikan, itu bisa. Nanti saya ajarkan gimana cara gantinya ya Bu. Ini sudah saya tulis ya, pembagian makanan seharinya. Nah, ini saya ajarkan dulu. Kalau ibunya misal mau ganti menu, tadi kan menunya udah gitu ya, kayak tadi kan menunya ini ada telur rebus. Misal mau diganti apa kesukaan adiknya? Kesukaannya makan apa? Telur apa? Telur goreng. Atau misalnya tadi kan ada ayam, ayamnya kan 1 potong. Nah, ibunya misalnya mau ganti pakai telur tuh bisa. Nah, kita lihat dulu di sini ya Bu, di penukar. Nah, di sini ada telur. Nah, telur ayam itu bisa diganti sama ayam. Nanti dari ayam itu kan 1 potong ini dapat diganti sama telur. Nah, telurnya tuh berapa? 1 butir. Itu dulu. Nah, misal contoh lagi apa? Tadi misal mau ke ikan, dari ayam ke ikan, dari ikannya kan ayamnya 1 potong, nih kan? Nah, kalau mau ganti ke ikan bisa. Lihat ikan berapa, yang 1 penukarannya itu berapa nih? 1 penukar ayam ke ikan itu 1 potong sedang juga. Itu ya Bu. Bisa dipahami Bu? Bisa. Oke, nah. Ini juga ada contoh menu ya Bu, kalau susah makan bisa dikreasikan bentuknya biar anaknya tuh tertarik. Bisa dibuat seperti ini atau kita buat seperti bento. Nih saya tunjukkan gambarnya. Nah, bisa ditunjukkan seperti ini ya Bu, seperti bento. Dibuat seperti bento. Jadi adiknya kan tertarik nggak sih kalau makan kayak gini, suka nggak? Nah, suka kan? Jadi itu ya Bu, ini mungkin ada yang ditanyakan Bu? Oh, enggak, cukup. Berarti sudah paham ya Bu. Tadi dietnya apa Bu? Adiknya dietnya apa? Dietnya apa? Gizi seimbang, tinggi energi, tinggi protein. So, adiknya tadi harus makan apa? Ikan. Ya, harus ada ikannya, harus ada sayurnya, ada buahnya. Minum air putih. Minumnya berapa gelas tadi? Minimal 5 sampai gelas. 7. Betul, 5 gelas. Jadi ini saya berikan tadi preskripsinya, ada menu diet dan lain-lainnya. Terus untuk memantau ya Bu, nanti diet kita tuh berhasil atau tidak, ini saya berikan food diary, nanti ibu isi. Jadi setiap adiknya makan nanti diisi, misal sarapannya apa, pakai nasi, pakai telur, pakai sayur bayam, terus pakai jeruk, nanti ditulis di sini sama berapanya. Nah, itu ya Bu. Nih. Terus buat adiknya nih, tadi udah paham belum harus makan apa aja? Ya. Nah, coba kita praktekkan nih sini. Buat adiknya biar semakin paham. Nih, kakak kan udah punya contoh bahan makanan nih ya kan? Ini kan bahan makanan. Coba adik tempelkan yang mana yang harus dimakan.
dalam satu kali makan mana aja, ayo. Iya. Ya mana? Kasih apa? Yang mana dulu? Makan ini pilih dulu makanannya. Telur. Dua. Mana dulu? Hah? Apa yang nasi? Ya, kasih lain dulu. Tempelkan di mana? Iya, betul. Terus setelah pakai nasi pakai apa? Sayur, mana sayurnya? Ya, tempelin sayurnya. Tempelin mana? Kasih lem dulu. Ya, kasih lem. Kasih lem. Mana tadi sayurnya? Nih, kasih ini. Nah, terus apa lagi? Habis sayur, habis nasi, terus kasih sayur, terus kasih telur. Kasih lem dulu. Ini. Nah, kita terus Minum. minum. Ya, terus habis minum apa? Udah ada nasi, udah ada sayur, udah ada telur, sayuran buat ini. Terus sayur lagi, protein. Nabatinya mana? Apa itu? Tahu. Terus jangan lupa selinganya selinganya Pak buah. Ya, jadi sekali makan harus ada ini ya, Dek. Buah. Ya. Sini, taruh sini. Sini. Ya, jadi sekali makan harus ada ini semua. Oke deh? Oke. Oke, nah mungkin ada yang mau tanyakan lagi Bu? Udah paham semua ya? Oke, jadi saya simpulkan ya Bu, adik-adik ini itu mempunyai berat badannya ini kan sebenarnya yang tanya udah normal, terus cuma punya keluhan nggak mau minum air putih sama susah makan. Ya, jadi kalau susah makan tadi bentuknya tadi ya Bu ya dibuat semenarik mungkin buat adiknya, terus saya kasih. Kemudian juga secara biokimia kan tadi nggak bawa, terus berdasarkan pola makan juga sebenarnya cukup baik, cuma emang kurang minum air putih sama dikurangi minuman bermanis dan konsumsi buah sayurnya ditingkatkan. Terus adiknya kalau berdasarkan berat badan ideal juga harus ngejar 2 kilo lagi ya. Terus tadi kita udah sepakat kita pakai diet gizi seimbang pada balita plus minum air putih 5 gelas sehari minimal sama variasi bentuk makanan. Oke, jadi sudah dipahami ya Bu. Oke, terus ini untuk kita kunjungan ulangnya mungkin Ibu bisanya hari apa ya Bu di bulan depan? Ya, pokoknya akan ada waktu. Oke, kalau misal kita jadwalkan sesuai hari ini gimana Bu? Tanggalnya sama dengan hari ini? Bisa nggak Bu? Insya Allah bisa. Oke, Kalau jadi ada waktu. kita jadwalkan pertemuan kembali bulan depan pada tanggal ini, jamnya juga jam segini ya Bu.
Tadi sudah saya jelaskan, sudah irinya, udah dibantu Bu isinya. Nah itu nanti setelah pulang di sini nanti diisi ya Bu, setiap kali makan nantinya makan apa aja diisi, dibawa kembali saat ketemu saya lagi 1 bulan kemudian. Ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan Bu? Dan cukup Pak. Oke, udah cukup paham. Oke, makasih ya Bu. Saya tutup konsultasi hari ini karena udah paham ya semua ya Bu. Terima kasih udah datang kemari untuk akhirnya. Semoga diet kita berhasil ya Bu. Ya. Oke, Ya udah. terima kasih. Itu saya angkatkan ke depan. Audio Jungle.